Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma, Ibu Natalia Diah, PhD. Apakah hadir Bu Natalia? Tadi saya belum lihat. Kemudian tadi diwakili oleh Bu Francisca Dita, MPD. Terima kasih banyak. Kemudian juga kepada Pak Johnson Harta selaku moderator dan juga yang langsung diskusi dan komunikasi dengan saya. Bapak Ibu dosen, Prodi Pendidikan Kimia, FKIP USD, teman-teman mahasiswa yang ada di ruang STEAM Learning Center, istilahnya gitu ya, STEAM Learning Center miliknya USD. Selamat siang, terima kasih banyak antusiasnya. Tadi saya dengar ada angkatan 2020, berarti sudah PLP, kemudian angkatan 2022, 2021, dan juga 2023. Kenapa tidak langsung saya bawa ke P5 karena saya yakin teman-teman yang 2023 perlu infusi dulu bagaimana integrasi STEAM-nya. Oke, dan juga Bapak Ibu guru alumni tadi disebutkan bahwa hadir juga di ruang Zoom. Terima kasih sudah bergabung, teman-teman juga partisipan lain yang bergabung pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat ulang tahun Disnatalis ke-7 untuk Prodi Pendidikan Kimia USD. Semoga semakin terus menjadi leading sektor dan juga kita bersama-sama memajukan riset dan bidang pendidikan kimia di Indonesia. Oke, saya mohon izin share screen. Nanti mohon banyak bertanya. Saya sangat menunggu pertanyaan teman-teman semuanya. Bentar. Oke, saya cek lagi. Ya, sudah terlihat ya Pak Johnson ya? Ya, sudah terlihat Bu Nurma, silakan. Oke, full ya, sudah full terlihat ya, bukan recent review ya. Iya, sudah Oke, full. Iya. ya, oke. Terkait dengan undangan dari USD dari Prodi Pendidikan Kimia bahwa kita akan bersama-sama berdiskusi di sini, kemudian sharing apa yang pernah kami lakukan di tim STEAM di Prodi Pendidikan Kimia UNS, bagaimana kita bisa menguatkan STEAM ini, kenapa harus kita kuatkan, kemudian bagaimana mendukung P5 dalam kurikulum Merdeka sekarang yang sudah hampir semua sekolah melaksanakannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Johnson CV singkat ya dari saya. Jadi di UNS juga ada namanya STEAM Center yang dimiliki oleh Fakultas FKIP. Jadi saya tergabung di dalamnya. Kemudian juga beberapa workshop dulu pada saat menempuh S3 di MIN program. Kalau di Jerman namanya masih MIN program ya. Mathematic Engineer, Natural Wissenschaft, and also teknik itu program di Jerman beberapa part sehingga kenapa sampai sekarang saya masih tertarik untuk bisa masuk ke bagian ini gitu ya. Selain beberapa riset lain yang tadi sudah disebutkan Pak Johnson. Jadi ada beberapa part nanti yang akan kita diskusikan di sini ya. Yang pertama adalah uh, kita tahu STEM dulu, kemudian kenapa harus ke STEAM, bagaimana art itu bisa menguatkan dan juga mendukung istilahnya semuanya mencapai apa yang kita harapkan dalam pembelajaran termasuk dalam proyek. Kemudian art dalam STEAM ini perannya seperti apa? Kemudian kita akan mengintegrasikan art di dalam STEM learning utamanya. Jadi menjadi STEAM learning dan STEAM di kurikulum Merdeka di P5. Ada beberapa contoh nanti yang bisa kita bahas. Kemudian nanti kita bisa berikan weakness dan strength dari masing-masing proyeknya. Oke, sebelum lanjut ke slide saya yang ketiga, teman-teman boleh mengisi ini dulu. Silahkan bisa diakses, bisa terlihat ya, yang di Zoom ataupun di ruang STEAM Learning Center. Saya ingin melihat bagaimana kita mempersepsikan art, itu istilahnya. How do I perceive the art di dalam pembelajaran maupun apapun itu. Boleh ke Baik. uns.id/STEAM USD. Bentar aja Oke. ini. Kita Baik, senyum-senyum sebentar. silakan. Baik. Sudah bisa Ya, diakses ya? ya. Teman-teman yang berada di dalam ruang STEAM, mohon untuk segera menuju link tersebut. Ya. Begitu pula dengan yang di Zoom ya. Ya, Silakan boleh silakan yang di Zoom. mengaksesnya.
Oke, yang di Zoom juga mengisi, saya persilahkan. uns.id/STEAM-USD. Hanya beberapa pilihan aja, langsung disubmit aja. Nggak susah itu. Senyum-senyum aja. Oke, tidak ada masalah akses ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Vincent. Pak Vincent atau Mas Vincent sudah share juga di chat room yang bisa diisi oleh teman-teman yang ada di Zoom meeting. Oke, saya mohon izin stop share sebentar untuk bisa melihat progres. Itu anonim, jadi santai aja. Nggak akan ada yang tahu siapa yang mengisi. Pak Johnson juga boleh mengisi, silakan loh Pak. Oh iya, iya Bu Nurma. Karena anonim ya Bu Nurma ya, jadi Iya, santai aja, isi aja. iya, iya. Saya mengisi sambil memantau kondisi di sini Bu Nurma. Oke. Iya. Teman-teman yang di ruang STEAM bagaimana, semua aman, aman dan damai ya dalam mengisinya. Nah, sebentar Ya, lagi mungkin Bu Nurma akan menayangkan hasil ya Bu ya. ya. Iya. Oke, sudah ada 4 respon yang masuk. Monggo saya persilahkan. Yang di ruang Steam Learning Center lebih banyak, ini di Zoom. Di sini kita punya 29 termasuk host ya, jadi bisa 25-an. Oke, silahkan langsung disubmit saja. Teman-teman, ya saya sudah punya 20 respon di sini yang terdiri dari sebagian besar jelas ini mahasiswa, kemudian ada guru termasuk dosen, jadi Bapak Ibu dosen yang di sana ya, ada Bu Natalia, ada Bu Dita, ada Bu Monika yang sudah dikenal, yang sudah saya kenal maksudnya. Nanti yang lain bisa kenalan kalau kita ketemu luring. Silakan yang di Zoom sudah ya. Ini beberapa mahasiswa UNS juga sebenarnya bergabung. Oke. Wah, sudah 35 ya. Ya, itu tidak ada penilaian. Jadi santai saja. Jadi dalam arti kita melihat bahwa bingung juga yang ngisi. Saya kenapa toh kok harus memilih apa toh itu spatial ability, apa toh itu bagaimana kita menilai siswa dan sebagainya. Coba saya lihat hasilnya. Kita lihat ya, Bapak Ibu ya. Dan juga adik-adik mahasiswa yang ada di ruang STEAM Learning Center. Betul ya? Oke, ini sudah 47. Oke, ya, ya, nggak apa-apa persepsi namanya juga. Tidak ada benar dan salah di dalam art. Kemudian yang nyeruput kopi berapa persen ini? Oke, ada 13%. Ya, saya melihat berarti sebagian besar teman-teman oke biru. Oke, ini pada musisi ya. Saya selalu ingin memainkan instrumen musik, asik. Kemudian saya mengambil les menari, tapi tidak banyak juga yang semua benar. Jadi suka dancing, suka musik, suka yang lain. Kemudian kita lihat, oke, ini persepsinya sudah semua positif. Bagaimana kita mengintegrasikan seni di dalam pembelajaran.
Terus apalagi kita punya? Oke, bagaimana Bapak Ibu menilai ya, menilai siswa-siswi kita. Kemudian di sini ada oke, karena ada kata mungkin jadinya hanya 39%. Saya tambahi kata maybe soalnya ya. Kemudian ada kecerdasan spasial, kecerdasan spasial. Oke, 7-nya 32%. Ya. Oke, alhamdulillah bervariasi. Jadi Bapak Ibu tidak kaku seperti halnya bikin kapal, tidak harus seperti halnya kita menekuk dua kertas langsung seperti yang diajarkan oleh orang tua kita. Kapal bisa jadi hanya cuma tekuk-tekuk kecil, yang penting bisa mengapung di air. Oke, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan ya, adik-adik semuanya, Mbak Mas dan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru. Oke, sebentar. Ya, tadi kita melihat bagaimana semua teman-teman yang hadir di ruang micro teaching, STEAM Learning Center dan juga di Zoom, kita mempersepsikan seninya seperti apa. Nah, seberapa seni kita ya sudah kita sendiri yang tahu. Yang penting art kita punya semua sisi art di dalam uh, jiwa kita, istilahnya gitu ya. Apalagi di USD saya kira lebih lebih banyak juga yang lebih banyak suka art, suka musik, suka dancing dan sebagainya. Ya, kita akan melihat dulu mengapa STEM itu penting. Kemudian STEM itu sebagai konsep yang apa ya, unifying konsep. Karena apa? Ada beberapa tuntutan ya, angkatan 2023 2022 saya kira menjadi part yang penting. Kenapa STEM itu penting? Yang jelas adalah jika negara itu bisa mempunyai apa? Generasi ya, generasi yang punya tenaga kerja kuat di bidang sains, teknologi, engineering dan matematik, STEM sekali lagi itu saya kira sudah sangat familiar, dia akan kuat secara ekonomi, istilahnya gitu ya. Jadi kenapa kita bagaimana mencetak generasi-generasi yang memang di industri workforce atau di tenaga kerja di industri dibutuhkan, yaitu bidang-bidang ini di beberapa tahun yang akan datang yang kita tidak tahu pekerjaan apa yang ada dan seperti apa. Kemudian yang lain adalah sebagai penyelenggara pendidikan, ya itu menjadi target sebagai STEM itu sendiri. Kemudian juga kebijakan beberapa negara, mulai dari tahun 2000 dulu di Amerika Serikat, mulainya adalah namanya SMART, kemudian menjadi STEM. Di Indonesia, secara eksplisit tidak dituangkan secara tertulis bahwa STEM itu penting bagaimana kita, tapi pemerintah melalui Dirjen GTK dan sebagainya, bagaimana mencetak guru-guru yang memang dia bisa memberikan pembelajaran STEM dengan menarik sehingga bisa memberdayakan 21st century skill-nya. Terus di sini adalah pertumbuhan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi menjadi penting bagaimana kita menyediakan tadi tenaga kerja yang di bidang STEM dan juga menjadi penduduk istilahnya gitu ya, menjadi warga yang aktif di dalam dunia yang penuh dengan teknologi ini. Jadi kita bisa pastikan bahwa janji STEM ini kita punya holistik, tujuan yang holistik. Kita bisa kuat dalam pendidikan, kita bisa kuat di ekonomi, sehingga kita bisa menjadi warga negara yang kuat. Orang istilahnya negara-negara itu uh, bukan hanya sebagai apa istilahnya politik saja, proyek saja, tetapi memang ini adalah untuk meningkatkan bagaimana kesiapan warga penerus kita, utamanya kalau di Indonesia 2045 generasi emas itu kuat di bidang STEM-nya. Itu ya, jadi secara historicalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah membaca buku ini, ya, bagaimana STEM itu sebelum kita ke STEAM, ya, sebelum menguap menjadi apa STEAM, jadi STEM itu bukan kurikulum, STEM juga bukan hanya bidang, tetapi bagaimana kita bisa mengolah, ya, mengolah bahan, punya ingredient yang pas, punya komposisi yang pas, sehingga kita punya resep yang baik untuk bisa membantu siswa-siswi kita di sekolah untuk mencapai uh, keterampilan abad 21 yang memang punya critical thinking yang apa istilahnya yang bagus, kemudian punya problem solving yang baik, kompleks problem solvingnya juga dilatihkan dan sebagainya. Ini dari Vaskes tahun 2013.
Oke, kemudian kalau misalnya teman-teman dan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru membaca bagaimana kita yang sudah ada mengintegrasikan STEM, ya, STEM itu seperti apa sebenarnya? Apakah STEM itu diajarkan terpisah-pisah? Nah, ini masih dari bukunya Vasquez terkait dengan educational leadership, bagaimana STEM itu bisa masuk. Itu tergantung kita melihatnya dan mengimplementasikannya. Ya, ada beberapa yang integrasinya itu dipisah-pisah. Kita bisa melihat beberapa contoh di jurnal, kemudian juga di publikasi-publikasi diintegrasikan dalam bentuk stem flower, diintegrasikan dalam bentuk stem quartet. Jadi ada framework-framework tertentu, termasuk di beberapa publikasi yang kita publikasikan bagaimana STEM itu dimasukkan. Kalau di pembelajaran kimia jelas, ya kita bagaimana bisa apa istilahnya menggali ya semua bidang sehingga masing-masing bidang itu bisa melatihkan 21st century skill-nya. Yang pertama adalah disciplinary atau monodisiplin. Itu yang mestinya itu sendiri-sendiri. Jadi dalam arti di sini siswa-siswi atau murid-murid di sekolah mempelajari konsep dan skill bidang tadi, sains, teknologi, engineering, matematik secara terpisah di masing-masing disiplin. Ya, itu yang disciplinary. Jadi kita itu yang STEM 1.0 istilahnya gitu, masih yang paling rendah. Kemudian kita naik lagi. Ya, naik lagi seperti apa? Itu berarti multidisiplin. Ya, multidisiplin yang sekarang banyak diterapkan di dalam pembelajaran-pembelajaran di sekolah. Guru-guru juga memakai multidisiplin ini karena kita diusahakan punya skill yang memang bisa banyak bidang tahu kan gitu ya. Jadi di sini murid-murid di sekolah belajar konsep, knowledge istilahnya dan pengetahuan itu secara terpisah di masing-masing disiplin tetapi masuk ke dalam common team sendiri. Jadi kita bisa bawa ke kimia, bawa ke IPA, bawa ke biology, bawa ke teknologi bahkan ke engineering itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah semakin semakin complicated dalam arti interdisiplin ya. Berarti di sini kita punya dua atau lebih bidang sains dan teknologi dipadukan untuk kita bisa melatihkan pengetahuan dan skill. Kalau misalnya saya boleh menyampaikan beberapa proyek di P5 itu kita sebenarnya melatihkan interdisiplinary ini. Kita belum sampai transdisiplin ya. Di P5 itu interdisiplin karena apa? Karena di sana di dalam proyek tertentu yang nanti bisa jadi kita akan diskusikan ya jadi beberapa contoh nanti misalnya di mathematics, kemudian di chemistry, kemudian di art itu sendiri ada masing-masing tujuan yang kita diarahkan ke dalam satu tema yang harus kita selesaikan karena ada problem di sana kan gitu ya, termasuk guru-gurunya nanti terlibatnya seperti apa. Kemudian di transdisiplin eh, beberapa yang menyampaikan P5 sebagai transdisiplin itu kalau memang secara holistik ya, tetapi dari segi evaluasi dan penilaian, kemudian bagaimana evaluasi proyek itu belum sampai ke transdisiplin. Jadi walaupun itu real world problem, ada proyek tertentu, tetapi eh, perencanaannya itu harus lebih matang lagi supaya masuk ke transdisiplin. Jadi targetnya proyek kan sebenarnya di transdisiplin itu sendiri. Tapi kita di analisis yang ada di dalam proyek P5 di sekolah itu masih in between antara interdisiplin dan transdisiplin itu ya. Oke. Kemudian beberapa pendekatan terkait dengan pendekatan STEM di dalam sekolah. Di sini dikompilasi daerah Settler 2018 dan juga Hobbs juga Clark 2019. Jadi kita guru-guru di sekolah itu mempromot bagaimana mengangkat matematika dan sains itu menjadi menarik dan siswa tidak mau drop out bidang IPA intinya gitu. Dia mau saya mau jadi apa istilahnya dokter yang nanti bisa mengatasi masalah A, B, C dan sebagainya. Saya mau jadi technician dan sebagainya, gitu ya. Jadi promosinya karena supaya tidak menjadi mata pelajaran yang momok lagi dari dulu kan memang ini masih menjadi tantangan ya. Kalau di laporan dari Ministry of Education di Malaysia itu sampai di
sudah ada data bagaimana penurunan interest untuk masuk ke bidang STEM tadi, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik, terjadi penurunan setiap tahun lulusan SMA-nya, gitu ya. Kalau di Indonesia belum belum saya tuliskan di dalam laporan karena kita belum secara statistik tahu penurunnya seberapa besar. Yang saya citasi adalah yang dari Malaysia itu bahwa ada penurunan ya di sana yang karakteristiknya mirip dengan yang ada di Indonesia. Oke, kalau di Amerika, di negara-negara maju di Eropa itu sudah secara ini ya, secara statistik terlihat ya di negara kita yang terdekat adalah Malaysia tadi laporan dari MOE-nya, Ministry of Education di Malaysia. Oke, kemudian yang menarik lagi adalah kita menegaskan desain engineering dan teknologi. Jadi engineering itu kalau kita bicara loop of engineering yang terkait dengan STEM, bahwa siswa diajari untuk mencoba sesuatu, gagal mencoba lagi, oh kenapa kok gagal dan sebagainya. Walaupun lama tapi itu di-emphasize atau ditegaskan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita meningkatkan penggunaan teknologi digital yang sekarang ya, computational thinking, teknologi ini ada beberapa part yang kita teliti juga ongoing supaya memang ya kita tahu generasi sekarang seperti apa gitu ya, bagaimana mereka sangat enjoy dengan teknologi dan memang sebagai digital native lahir sudah memegang gadget dan sebagainya sehingga menjadi emphasize untuk bisa bagaimana mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran yang siswa harus capai dengan teknologi. Kemudian selanjutnya adalah kalau menggunakan real world atau masalah dunia nyata, kemudian kita bisa paskan dengan apa yang ada di sekitar, jelas itu menjadi konteks yang luar biasa untuk membuat apa istilahnya meaningful atau bermakna. Kalau misalnya kita melihat di P5, teman-teman sudah ada panduan ya Bapak Ibu guru dari kementerian itu satu modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dari fase A ya sampai fase F memang ada beberapa tema-tema yang dispesifikan. Oh, ada hidup berkelanjutan, ada kewirausahaan dan sebagainya. Nah, ini mengarah ke sana. Kita bisa dalam proses ke sana. Tadi sudah disampaikan, sekolah bisa menentukan tadi 25% sampai 30% dalam JP-nya ya, JP-nya karena di dalam setiap fase berbeda-beda. Oke, kemudian dengan STEM ini gitu ya, kita bisa menegaskan istilahnya gitu ya, kita bisa melatihkan STEM skill, jadi dalam arti beberapa part yang dibutuhkan di dalam keterampilan abad 21 bisa berkembang. Kalau teman-teman tahu 4C, bahkan ada 6C, ada 3R ya, itu semuanya dilatihkan. Kolaboratif, creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Kemudian ada R kalau secara sikap ada reflektif, kemudian resilience, kemudian risk taking. Untuk dibekalkan kepada siswa-siswi kita, dibekalkan kepada kita sendiri. Intinya kan gitu, karena guru-guru nggak mungkin melatihkan keterampilan tanpa dia juga mempunyai risk taking yang baik. Oke, kemudian selanjutnya adalah diintegrasikan ke dalam regional class itu sendiri. Saya ambilkan ini dari beberapa part mata kuliah teknologi pendidikan. Jadi kenapa harus pindah gitu ya? Bukan pindah ya, kita geser paradigmanya dari STEM ke STEAM. Ada masukan art tadi ya, teman-teman bisa melihat bahwa art itu membuat happy, art itu membuat tidak stres, art itu menyenangkan dan sebagainya sehingga promotion sains dan teknologinya tadi tidak menambah stres karena tambah sulit, tapi kita beri letupan-letupan yang baik dari sisi peran art ya, peran art atau integrasi seni itu sendiri. Oke, jadi ada tulisan dari seorang ahli matematika di seorang Prancis ya, warga kebenaran Prancis bahwa it is by intuition that we discover. Kalau kita ya intuisi, sebenarnya kita tidak by design. And by logic we prove. Nah, kita bisa melihat bahwa ada dua hal yang uh, polarize dalam arti mengutuk dalam arti oh seni itu di sana, oh sains itu di sini, oh STEM itu di kanan, sains itu di kiri kan sebagian besar tulisannya
seperti itu ya, apa beberapa part itu. Nah, di dalam STEAM ini semangatnya adalah bagaimana supaya kita bisa memasukkan art itu menjadi luar biasa dengan luar biasanya STEM. Seperti halnya kalau membuat mobil gitu ya. Mobilnya yang dibikin oleh ahli STEM tanpa art mungkin kotak saja. Saya nggak akan nyebut merek ya. Tapi kalau misalnya arsiteknya itu punya sense of art tinggi, oh dia dibikin bagus seperti apa sehingga memang bisa lebih oke dilihat secara estetik, nyaman dan sebagainya. Itu paling mudah aja untuk kita bisa melihatnya. Ya, ada beberapa part sehingga tidak terlalu kaku di situ. Oke. Orang secara publik melihat bahwa tadi STEM dan art itu punya punya apa istilahnya polarisasi tersendiri. Kalau STEM itu objektif, art itu subjektif. Yang paling kelihatan adalah yang terakhir itu ya. STEM itu useful, kemudian art itu apa frivolous dalam arti random ya. Memang random, kemudian kita intuitif, kita unik dan sebagainya. Hal-hal sesuatu yang memang secara prinsipnya seperti ini, tetapi dari hasil riset yang sudah ada yang saya citasi dari SUSA di tahun 2018, penjelasannya luar biasa kalau kita bicara tentang art, ya. Teman-teman nanti pun kalau misalnya menyusun proyek P5, bagaimana artnya bisa dikuatkan, bukan bukan mengajar art di dalam sains dalam arti kimia, biologi, fisika, enggak, tetapi bagaimana kita melibatkan art itu. Tadi kan art ada yang musik, kemudian ada apa visualnya gitu ya, warna, kemudian ada sosial artnya kita berkolaborasi. Kalau misalnya kita satu persatu melihat di sana ada beberapa uh, ini bisa dikatakan fungsi ya, dikatakan fungsi bahwa art itu mengurangi stres. Anda pasti setuju kalau ini, ya kan gitu ya, reduce stress dengan lebih banyak kita mendengar musik, artnya yang banyak ya, ada visual, ada physical, kemudian ada fine art, itu social art, jelas itu reduce stress. Kalau teman-teman gurunya datang ke kelas, kita ngomong itu saja, bosen dan sebagainya, stres, oh mau sebentar lagi pasti diberi tes sama Bapak Ibu guru. Tapi kalau misalnya kita berikan sesuatu yang lain, tidak harus musik, tidak harus, tapi kita berusaha mengkreasi yang lain. Art itu sumbernya adalah dari kreatifnya gitu ya. Kemudian make teaching more interesting. Sangat setuju ya Bapak Ibu ya kalau ini ya, dan juga adik-adik mahasiswa, bagaimana kita bisa membuat mengajar lebih menarik. Kemudian yang lain adalah engage yang brain. Nanti pada saat yang brain ini develop cognitive growth, kemudian satu lagi adalah improve long term memory. Ada yang menyampaikan bahwa yang otak kanan, otak kiri itu. Otak kanan itu punyanya siapa, otak kiri punyanya siapa? Masih masih punya apa paradigma yang seperti ini Bapak Ibu guru dan adik-adik? Kita tuh kalau yang di sains otak kanan atau otak kiri yang dominan? Boleh jawab di chat. Otak kanan apa otak kiri? Masih punya pikiran seperti itu enggak? Oh ini otak kiri yang jalan nih, saintis ini otak kiri. Bener nggak? Otak kanan otak kiri? Kalau menurut adik-adik, saya nggak bisa dengar yang suaranya di tempatnya micro teaching. Kalau kita sebagai orang saintek itu tak kiri atau tak kanan, Mbak Mas adik-adik di lab learning center. Kok malah senyum-senyum nih yang di Zoom? Ayo. Oke, udah ada yang jawab ternyata. Oh, oke, kiri. Terus ada lagi? Nah, eh, riset membuktikan ya nanti jangan sampai disampaikan ini ke sekolah. Tidak ada namanya otak kiri, otak kanan. Ya memang ada ya secara lokus itu ada otak kiri, otak kanan. Tetapi ini yang ditemukan oleh neuroscientist istilahnya gitu ya, psikologis membuktikan bahwa kalau misalnya mereka sedang punya problem, dikasih problem sama seorang guru, tidak ada dominansi antara otak kanan dan otak kiri ya yang bekerja. Mereka ada saluran ya, ada saluran, nanti orang biologi pasti tahu namanya apa. Saluran itu akan terkoneksi sehingga saling semua sel bekerja ya gitu, jadi tidak ada. Jadi pada saat kenapa art bisa
bukan berarti bahwa otak kiri kita itu nggak bisa masuk ke yang logik dan sebagainya, apa istilahnya yang analytical dan sebagainya, tidak. Jadi tidak, itu secara riset nanti boleh dibuka secara gamblang di buku Sosa ya, itu banyak sekali riset yang buktikan, termasuk gaya belajar itu tidak ada yang dominan. Dalam arti kalau misalnya kita terbiasa untuk, makanya di kurikulum Merdeka ini saya banyak, kalau misal pas disuruh dengan guru, kenapa gaya belajar itu dinaik-naikkan terus menjadi, oh yang ini suka kinestetik, oh yang ini visual dan sebagainya. Tidak ada. Kalau sudah dihadapkan dengan permasalahan, mereka akan bekerja sama semua kemampuannya. Intinya gitu. Jadi kalau uh, sekiranya Bapak Ibu guru perlu nggak sih saya diagnostik tes kurikulum Merdeka ini dengan gaya belajar atau preferensi belajar, saya bisa melihat ya, bukan enggak, karena gaya belajar tidak ada preferensi. Sebaiknya kalau Bapak Ibu sudah memasukkan art atau adik-adik memasukkan apa problem, dalam arti itu sudah mereka bekerja di semua bagian tadi ya, mereka tetap bisa bergerak, mereka tetap bisa visualnya maksimal dan sebagainya. Itu dari riset-riset yang di apa kognitif psikologi, kemudian neuroscience dan sebagainya, itu sudah jelas. Oke, kemudian ya nanti dibuktikan Bapak Ibu ya, nanti dibuktikan. Jadi nggak usah habis-habis waktunya untuk gaya belajarku opo gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah promote creativity ya, jelas ya. Kalau misalnya terkait dengan seni, kreativitas baik itu kreatif person, kreatif proses ya, kreatif produk. Kalau misalnya ada art pasti masuk ke situ. Oke. Kemudian art yang lain tadi ada social art, bahwa ini kita mempercepat apa ya istilahnya perkembangan sosialnya ya. Kalau apalagi di SMA, kalau kita di SMA itu melihat di dalam hasil riset juga, kita juga observasi anak-anak masuk SMA itu sudah lebih sosial, lebih lebih memikirkan temannya daripada family kan gitu ya. Nah, ini adalah keuntungan kita bahwa mereka sangat suka sosial, intinya gitu. Jadi mereka suka sharing, mereka suka kolaborasi. Ini salah satu kenapa kolaboratif masuk ke sana dan sebagainya. Oke. Kemudian kita masuk ke artnya sudah masuk, berarti ke STEAM ya, Bapak Ibu semuanya dan juga adik-adik yang ada di ruangan. Bagaimana sains, teknologi, engineering, art dan matematik itu bisa nanti yang mana yang akan difokuskan di dalam P5 gitu ya. Di P5 nggak mungkin semuanya bisa jalan. Tadi aja kalau misalnya interdisiplin itu minimal kan dua ya, dua dua bidang dua bidang dari STEAM ini, sains, teknologi, engineering, matematik, yang memang bisa dieksplor. Tapi kalau art itu jelas kalau STEAM nanti bagaimana contohnya kita bisa menguatkan social interaction dan sebagainya. Itu yang menjadi bagian dari art. Oke, kemudian selanjutnya adalah pada saat kita punya kecakapan hidup abad 21 ya. Di sini mulai dari apa yang kita tahu dari UNESCO, istilahnya gitu ya, ada learning to know, learning to do, learning to be, learning live together, kemudian ada 4C, kemudian tadi kalau misalnya sikap adalah 3R tadi ya, reflektif, menjadi pribadi yang reflektif. Kenapa Bapak Ibu harus 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 di akhir itu ada reflektif learning di dalam pembelajaran. Kemudian ada risk taking, berani mengambil risiko, salah itu nggak apa-apa, itu kita mengajarkan sikap itu. Kemudian resilience, tangguh ya, istilahnya gitu, skeptis, tangguh, itu tetap harus dimasukkan ke sana. Kemudian literasi-literasi abad 21 utamanya dari literasi ICT, literasi digital ya. Kemudian kalau misalnya ditumbuhkan sejak anak SD tadi literasi numerasi dan sebagainya. Jadi ada beberapa part yang menjadi core pembelajaran abad 21. Oke. Kita akan masuk sebentar ke dalam komponen STEAM di sini ya. Nah, kalau misalnya pembelajaran kimia jelas itu beberapa sudah menerapkan. Nah, di P5 seperti apa gitu ya? Di P5 seperti apa sehingga kita bisa menguatkan part ini di sana dan punya kontribusi yang besar ya di dalam keberhasilan P5. Tadi Pak Johnson ternyata juga koordinator dari PLP
Jadi tahu ya bagaimana apakah adik-adik kita di prodi itu dilibatkan dalam P5 dan sebagainya, nanti bisa menjadi diskusi yang baik karena di UNS nanti kita juga bisa sharing seperti apa keterlibatan mahasiswa-mahasiswa PLP itu di dalam P5. Oke. Kemudian di sini tadi sudah dijelaskan secara spesifik ya bagaimana mulai dari STEM 1.0 jadi STEAM 1.0 mereka belajar sendiri-sendiri, art sendiri, sains sendiri dan sebagainya, teknologi sendiri, engineering sendiri, art dan matematik sendiri. Ya. Kemudian nanti yang lebih dicontohkan adalah integrasi STEM di dalam pembelajaran sains ya karena kimia itu kan bagian dari sains untuk kita bisa memberikan pengaruh istilahnya gitu di dalam pembelajaran mulai di high school di grade 9 sampai 12 nanti kita berikan di sana contohnya. Oke, secara psychological background ya di dalam high school tadi sudah saya sampaikan bahwa otak ya social brain-nya itu sudah semakin matang intinya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah eh, bagaimana mereka berteman istilahnya gitu ya. Kedekatan mereka dengan teman itu lebih kuat daripada family kalau sudah masuk ke SMA. Kemudian aktivitas yang berhubungan dengan seni pasti mereka happy. Ya, seperti halnya kalau misalnya kita melihat di IG salah satu IG guru seni musik di Medan kalau nggak salah yang viral itu ya. Ya, jadi dia mengajarkan musik bagaimana mereka happy dan sebagainya. Itu bisa menjadi part yang menarik sehingga kita masukkan ke sana. Oke, kemudian akan ada personal satisfaction. Mereka pasti happy. Kalau misalnya um, bisa jadi Pak Johnson atau yang lain punya riset sendiri pada saat mereka mengerjakan P5 itu happy-nya seberapa di tes tingkat kehappy-annya dan sebagainya. Itu bisa disampaikan pada saat mereka menciptakan STEAM project bersama. Ya, ini ada beberapa apa kita bisa melihat ya untuk beberapa publikasi ya terkait dengan tahapan pelaksanaan STEAM-nya itu sendiri. STEAM itu dekat dengan proyek. Kenapa tadi diambilkan tema proyek B5? Terus juga bagaimana uh, mereka mengarahkan kepada mulai dari relating, istilahnya gitu ya, menghubungkan dengan masalah yang ada sampai kepada transferring dan mereka bisa tahu tidak hanya apa guyup guyup saja dalam arti oh ini ikutan ke sana yang sekarang ini kan masih sebagian besar masih seperti itu. Nah, sekarang part yang lain adalah yang ingin saya masukkan adalah peran teknologi di dalam STEAM itu sendiri, ya. Nah, kalau misalnya kita melihat bagian dari teknologi di dalam pembelajaran STEAM, tadi karena emphasize yang ketiga untuk integrasinya ada teknologinya. Ya, jadi teknologi itu wajib. Jadi dalam arti kalau kita bisa menguatkan teknologi sebanyak mungkin, itu berarti pembelajaran bermaknanya semakin baik intinya gitu ya. Lebih berarti menjadi meaningful karena kita bisa mengkreasikan, kemudian kita memberdayakan literasi informasi, literasi teknologi, literasi media, dan literasi komunikasi. Jadi kita bisa melihat bagaimana tools mendukung dengan visualisasi. Jadi teknologi dan art kan sangat dekat sekali. Oke, kemudian yang lain adalah di dalam teknologi di STEAM, kalau misalnya di P5 kita bisa nggak ya sampai mengintegrasikan hal-hal yang sangat scientific konsep yang sekarang masih terjadi kalau misalnya kita tahu adik-adik juga saya yakin mengalaminya di PLP itu masih terpisah jauh antara intrakurikuler dan P5 tadi. Padahal mestinya itu kan menjadi part yang integratif gitu ya. Jadi bagaimana nanti misalnya ada satu proyek A misalnya gitu. Kita bisa nggak dengan proyek itu kita bisa menguatkan tujuan pembelajaran di dalam yang intrakurikuler. Jadi di intra itu gurunya nggak ngoyak-ngoyak materi aja ya istilahnya gitu. Jadi eh, kita harus berusaha untuk bisa meng-create sebuah P5 yang memang itu sekaligus juga menguatkan yang di intrakurikuler tadi karena sudah berkurang 25% JP ya dari total JP yang pada saat belajar kimia misalnya gitu. Kalau di SMP
berkurang 20% untuk belajar IPA dan sebagainya. Oke. Nah, kalau misalnya kita melihat di dalam proyek B5, coba kita akan flashback dulu, dalam arti kita refleksikan dulu. Apakah supaya memang dia tidak hanya, oh kimia hijau misalnya, ada proyek tentang kimia hijau di sekolah. Kita refleksikan, apakah STEAM learning-nya sudah kuat, dalam arti STEAM learning-nya di bagian pedagogi dan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah bagaimana visual representation, ya, visual representation itu bisa dominan, intinya gitu. Kita bisa melihat bahwa oh proyek-proyek yang dibuat anak-anak itu kan kalau sekarang banyak sekali yang ada di SMP, di SMA, mereka membuat STEAM fair, kemudian STEAM exhibition dan sebagainya. Hanya memang kita bisa tidak hanya tadi oh cuman ini dan tahu dan sebagainya, tapi bagaimana visual representation bisa maksimal di sana. Kemudian di sini model based learning. Kenapa kok model? Berarti kita bisa menerapkan beberapa pembelajaran berbasis pemodelan. Yang jelas kan pasti mereka punya model, kemudian mereka bisa memberikan kontribusi ke dalam komunitas. Nah, yang sekarang belum di SMA itu belum melibatkan komunitas kelemahannya. Ya, mereka hanya oh sekarang P5, kemudian yang hadir guru, kemudian siswa, asesmennya pun masih random, dalam arti kemarin salah satu mahasiswa saya beri challenge gitu ya untuk bagaimana mereka bisa menilai diri sendiri, bagaimana mereka bisa menilai peer-nya, bagaimana bisa mengobservasi wawancara dalam sebuah sistem thinking istilahnya gitu ya, mereka berpikir sistem di dalam produk itu. Tapi sebagian besar ya itu tadi belum berdampak menjadi sebuah pembelajaran yang basisnya komunitas yang memang dibutuhkan kanan kiri dan sebagainya. Itu yang masih menjadi kelemahan yang ada yang terjadi di sini. Nggak tahu kalau di Jogja nanti bisa di-sharing. Oke. Kemudian selanjutnya adalah yang storytelling. Ini adalah maksudnya adalah dalam penguatan komunikasi. Setelah proyek itu, mereka bagaimana bisa mengedukasi, mereka bagaimana bisa uh, memberikan argumentasi dari apa yang mereka buat. Selama ini belum maksimal ya, karena kita juga masih ongoing proses, belum bisa dinilai seperti apa dalam part yang bagian ini. Oke. Kemudian saya yakin semuanya tahu kalau proyek pasti berasal dari masalah kan gitu ya. Tetapi selama ini masalahnya masih dikungkung oleh sekolah ya. Gimana caranya supaya adik-adik di mahasiswa kemudian bisa memberikan pengaruh, istilahnya bisa memberikan intervensi kepada sekolah bahwa masalah muncul di P5 itu adalah mereka yang menemukan dulu. Nah, selama ini kan masalah yang ditemukan adalah sekolah, istilahnya masalahnya sampah misalnya gitu. Oh, masalahnya adalah kita pengolahan sampahnya yang jelek. Oh, di sini pengolahan limbahnya masih ditentukan. Yang sekarang terjadi loh ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ini berangkat dari grup riset yang sedang berlangsung, dalam arti bisa tidak adik-adik PLP nanti Pak Johnson bisa memberikan intervensi, bisa tidak kalau misalnya masalah yang di-create di sekolah itu adalah dari siswa, bukan ditentukan atau sudah dibungkus oleh sekolah. Jadi masalahnya kelemahannya di situ. Kemudian di dalam proyek P5 itu sendiri supaya ada kolaborasi dari guru sains itu jelas ya sudah ada karena di sana kan ada struktur organisasi kalau P5 itu kan siapa yang menjalankan dan sebagainya nanti bagaimana hanya memang tadi kelemahannya adalah bagaimana P5 menguatkan yang intrakurikuler di dalam tujuan pembelajaran, tidak sendiri-sendiri yang sekarang secara analisis dan evaluasi masih seperti itu. Oke. Kemudian di dalam proyek P5 supaya STEAM-nya bisa kuat lagi, kita mengenal adanya engineering design proses, salah satu model pembelajaran yang kita memanfaatkan sintaksnya untuk bisa menguatkan pendekatan STEAM tadi untuk mencapai tujuan proyek dengan engineering design proses. Saya kira adik-adik sudah tahu ini. Nah, ini juga menjadi salah satu yang menjadi analisis temuan kami gitu ya.
ini belum maksimal. Padahal kita sebenarnya bisa memanfaatkan itu dari sana. Yang buat proyek itu ya ada sintaksnya. Seperti halnya kita membuat pembelajaran secara intrakurikuler di sekolah. Karena sekarang berkurang jatah JP-nya tadi, akhirnya kan kejar-kejaran materi. Di sekolah itu yang kita kita amati di sekolah tertentu yang biasanya bagus dalam arti mereka menerapkan model sebagainya, mereka enggak, saya mau pembelajarannya segini aja tidak tanpa model yang bagus. Nah, makanya di P5-nya harapannya teman-teman semuanya mahasiswa PLP atau yang mau PLP yang tahun depan PLP, kita bisa menguatkan engineering design proses itu sintaknya setelah ini ya. Nanti di contoh P5-nya kita bisa lihat uh, appendix 1. Oke. Jadi seperti apa engineering design proses? Jadi mulainya adalah define dulu. Ya tadi harapannya define permasalahannya adalah datang dari siswa ya. Bagaimana nanti sekolah itu punya punya kekuatan istilahnya gitu ya, membuat desain bahwa masalahnya diambil dari siswa dulu. Kemudian setelah itu learn, ya mereka harus belajar dulu tentang A, B, C, tidak langsung diberikan. Oh nanti kamu bikin project ini. Oh kita nanti setelah ini merencanakan dan sudah ada kan, biasanya tidak gitu ya. Mereka harus merencanakan sendiri, mereka mencoba, mereka mengetes dan mereka baru apa istilahnya mengevaluasi, mendesain bahwa oh ini berhasil atau tidak project saya ini. Gitu. Oke, tadi ke bagian project, kemudian kalau misalnya teman-teman melihat salah satu contoh yang ini saya boleh langsung dalam merancang gitu ya. Kalau di Jogja saya kira banyak sekali beberapa hal yang bisa diintegrasikan untuk project. Mulai dari kalau kita lihat untuk tema P5-nya ya, tema P5-nya dalam kurikulum Merdeka kan beberapa sudah di plot apa istilahnya di plot ya, ada gaya hidup berkelanjutan ya, kita bisa masukkan itu menjadi bagian SDGs. Ya, ada 17 SDGs bisa dimasukkan menjadi satu project itu satu SDGs itu sudah bagus sekali dan bisa mengkolaborasikan semuanya ya. Kemarin mahasiswa saya bagi satu persatu. Kemudian dari kearifan lokal, local wisdom, saya kira kita kota Solo dan kota Jogja itu kan mirip ya. Lokal wisdomnya banyak yang bisa kita ambilkan. Kemudian yang bisa kuat lagi adalah rekayasa dari teknologi. Bagaimana siswa bisa meng-create sebuah alat untuk bisa mengurangi ataupun melihat berapa konsumsi sampah, apa konsumsi sampah, apa menghasilkan sampah setiap hari di sekolah dan mereka bisa menguranginya dengan alat tertentu dengan rekayasa baik itu matematik maupun dari segi fisika misalnya gitu ya. Kemudian dari satu lagi adalah topik kewirausahaan. Oke, ada satu part yang uh, dalam STEAM project itu yang bisa kita lihat. Nanti kalau ada teman-teman yang punya pengalaman untuk oh ya saya pernah terlibat di dalam proyek kelima ini yang mirip tapi kelemahannya seperti ini, nanti mohon bisa di-share ke kami. Oke. Jadi di dalam proyek ini salah satu proyek yang ada dikembangkan di sekolah, bagaimana petunjuk proyek itu harus ada. Misalnya ini adalah kebun berkelanjutan ya, yang memang bisa basisnya adalah community based learning tadi ya, basisnya adalah komunitas. Nah, di dalam matematika ya, matematika kita bisa menguatkan bahwa di sana ada menerapkan menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linier dalam pengaturan dunia nyata. Nanti di dalam sains, di dalam kimia misalnya gitu ya, ada bagian terkait dengan pencemaran dan sebagainya. Kemudian bagaimana unsur masuk ke sana dan sebagainya supaya memang ada daur ulang yang baik dan sebagainya. Di sains ada pengetahuan ekologi ya, ekologi kan lengkap ya, dari fisika ada, dari kimia ada, dari biologi ada. Kemudian disesuaikan dengan cuaca dan kondisi setempat. Misalnya kita membuat kebun berkelanjutan tadi di sekolah dan komunitas. Jadi ini hubungannya dengan sekolah dan komunitas. Kemudian dari segi seni visual, mereka mendesain, ini masih mendesain ya, maksudnya dalam
dengan melibatkan teknologi. Dalam seni visual mereka membandingkan karya seni di sini adalah arsiteknya, desainnya, modelnya, yang jelas gambarnya untuk bisa kita melihat secara komponen teknisnya dan estetiknya. Jadi memang dibutuhkan kepada masyarakat. Terus di sosial emosional ini terputus ya. Nanti saya berikan yang yang lengkap. Jadi di dalam sosial emosional bagaimana hubungan antara satu siswa dengan siswa lain dalam membuat proyek, karena dalam satu kelompok saya kira tidak semua juga punya skill di dalam teknologi, tidak semua punya skill di dalam art dan sebagainya. Jadi nanti ada sosial emosionalnya. Jadi kita bisa melihat di sini seni tidak hanya bagian visual artnya, tetapi juga sosial emosionalnya dikuatkan. Nah, kalau misalnya nanti di-share, apa sudah ada yang seperti ini? Masih proses untuk penguatan proyek P5 yang bagian ini. Nanti akan saya share beberapa proyek ke Pak Johnson, supaya bisa melihat sebenarnya kita bisa berkontribusi apa untuk bisa kita melihat bahwa oke, nggak apa-apa, misalnya mau tema-temanya seperti itu, tetapi kita yang mengembangkan tematik di dalam setiap judulnya, gitu ya. Terus di dalam proyeknya juga nanti dibuatkan semacam modul. Jadi modul itu bukan modul ajar ya, modul itu proyek itu juga ada sesuatu di dalamnya, bukan hanya mengerjakan proyek kemudian selesai kemudian dinilai. Tetapi bagaimana modul matematika dikuatkan, sains itu harus dibuat guru. Nah, ini proses pengembangan karena masih jalan ya. Jadi nanti kita akan share, oh yang modulnya seperti ini, bagaimana persamaan matematika, bagaimana sains di dalam daur ulang, logam berat di dalam kimia, di kimia unsur di kelas 12. Karena kan temanya sekarang sudah berubah ya, buku-buku kurikulum merdeka itu. Kemudian kimia hijau, SDGs dan sebagainya, kita tetap buatkan modul semacam materi ajarnya supaya mereka tadi relate antara intrakurikuler dengan yang P5 tadi, supaya tidak terpisah. Yang sekarang itu masih terpisah. Terus terang saja saya masih kurang setuju dengan apa yang P5 ongoing sekarang. Kenapa kita berusaha untuk menguatkan bagaimana proyek itu bisa menguatkan intra yang memang dikejar ya, istilahnya dikejar, bagaimana mereka bisa istilahnya menguasai konsepnya dan pemberdayaan skillnya. Terus ada beberapa intelijensi kecerdasan yang memang ditarget. Oh, ini visual misalnya. Oh, ini kinestetik. Oh, ini matematik dan sebagainya. Dan kalau misalnya kita melihat level Bloom istilahnya ya, dari level-levelnya kognitif Bloom-nya, dari modul, dari proyek itu kita harus pastikan bahwa diidentifikasi mulai dari C1 sampai C6-nya tercover tidak gitu ya. Kalau bisa ya yang tercover di bagian atas, yang bawah-bawah otomatis kan analis, kita bisa menganalisis, berarti kita bisa mengingat ya kan gitu. Itu salah satu contoh, nanti yang lain bisa saya berikan contohnya. Jadi ada apa istilahnya judgement ya, tujuannya apa, kemudian penilaian formatifnya seperti apa, kemudian modul dari masing-masing mapel itu secara detail diberikan di dalam tema-tema proyek B5 yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Oke, itu di P5-nya. Kemudian terkait dengan kalau misalnya di dalam pembelajaran ini utamanya di dalam meng-create modul ajarnya. Ya, ini di luar P5-nya. Adik-adik yang sedang menempuh mata kuliah perencanaan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, itu saya kira ada bagaimana STEAM itu bisa masuk, karena nanti pada saat proyek nggak tiba-tiba STEAM, tetapi harus dimulai dari infusi yang di pembelajarannya dulu kan gitu ya. Kita meng-create-nya di daerah situ dulu. Jangan sampai kita bisa meng-create P5 tetapi kita punya kelemahan dalam meng-create pembelajaran intrakurikulernya. Itu yang menjadi concern semua apa ya istilahnya peneliti yaitu ya yang bersama-sama guru di sana. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sumber belajar, bagaimana kita meng-create media pembelajaran yang memang adik-adik di kelas kita itu terbiasa dengan pendekatan STEAM tadi. Di tahun 2020 tadi di salah satu publikasi
kita pernah membuatkan portal gitu ya, portal guru kreatif yang sekarang masih ada dan dimanfaatkan. Jadi di dalam portal guru kreatif itu kita berusaha memberikan beberapa apa infusi tadi ya, bisa infus STEAM di dalam pembelajaran. Oh, kalau misalnya di dalam materi A itu kita bisa masukkan apa dan sebagainya. Nanti ini bisa dibuat akun, saya berikan linknya nanti untuk bisa sambil belajar. Dulu awalnya adalah RPP karena ini dibuat pada saat pandemi yang RPP satu halaman itu, RPP bisa dibuat apa? Oke, RPP bisa dibuat langsung di sini kemudian tinggal print saja, harapannya nanti ini bisa dipakai Bapak Ibu guru di sekolah. Tapi sekarang kan karena sudah modul ajar ini nanti dikembangkan lebih lanjut ya, ini masih RPP. Kemudian isu-isu kimia ini menjadi bagian tidak terpisahkan bagaimana portal guru kreatif ini membuat pembelajaran dengan pendekatan STEAM itu semakin kuat. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa apa yang dipelajari terkait dengan pendekatan STEAM kita kuatkan dulu di dalam pembelajaran intrakurikulernya, tahu seperti apa meng-create sebuah modul ajar berbasis pendekatan STEAM, bagaimana memilih media pembelajaran STEAM, bagaimana memilih sumber belajar berbasis STEAM, kemudian nanti kita akan berhasil juga nanti pada saat mengidentifikasi terkait dengan proyek P5 kita, gitu ya. Jadi merancang media berbasis STEAM itu seperti apa dan sebagainya. Nanti kita bisa diskusi saja bagian itu supaya kita bisa lebih intens. Oh, kalau P5-nya berhasil, harusnya di dalam intrakurikulernya juga berhasil. Itu beberapa part yang bisa saya sampaikan di dalam paparan. Selanjutnya kita bisa diskusi, menarik, dan bagaimana pengalaman adik-adik yang sudah PLP dan yang belum PLP penasaran mengenai penguatan STEAM approach ini di dalam mendukung intrakurikuler maupun pendukung P5 di dalam kurikulum Merdeka. Saya kembalikan ke Pak Johnson, monggo Pak Johnson untuk dilanjutkan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurma. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk Bu Nurma. Baik. Pemaparan yang luar biasa, Bu Nurma. Pemaparan yang sangat luar biasa. Di UNS sendiri berarti sudah ada tim STEAM-nya begitu ya Bu ya? Bisa dibilang tim begitu kecil. ya? Oh iya. Dan tadi menarik juga Bu untuk yang web link apa tadi guru kreatif ya Bu ya. Meskipun di situ tadi tampilannya RPP sepertinya akan di-upgrade juga ke modul ajar dan juga modul P5 ya Bu ya, karena sekarang menyusun P5 juga ada modulnya begitu. Baik. Menarik sekali Bu Nurma. Memang mengundang kontroversi juga yang tadi Bu Nurma sampaikan bahwa untuk yang elemen pemahaman kimia itu kan menyumbang 70% begitu ya Bu ya. Dan memang turunan dari si CP, kalau dibandingkan dengan P5 yang sama sekali tidak ada turunan dari CP, makanya dia menjadi sebuah kokurikuler. Katakanlah di jenjang SMA sendiri dari 8 tema yang tadi sudah disajikan, wajib untuk mengambil 3 tema yang harus diterapkan dalam 1 tahun begitu ya. Bagaimana si infusi STEAM itu harus masuk dan menjadi tantangan bagi guru begitu. Akan lebih baik tadi disarankan menjadi penguatan ya Bu ya, P5-nya itu ya, bersama dengan intrakurikuler. Baiklah, seperti itu yang bisa saya gambarkan, tapi kita tetap akan mengundang partisipasi dari peserta yang ada di luring ini, di ruang STEAM ini, ada para mahasiswa, kemudian nanti juga boleh ada yang bertanya, atau mungkin sharing juga ya Bu Nurma ya, barangkali ya di Zoom, Anda bisa melayangkan pertanyaan melalui kolom chat yang sudah disediakan. Kita punya waktu sekitar kurang lebih 15-20 menit. Saya akan mengundang dulu dari teman-teman mahasiswa angkatan 20-23 yang ada di ruangan ini yang barangkali ingin bertanya atau mungkin sharing dengan Bu Nurma. Iya. Silakan teman-teman mahasiswa yang ada di ruang STEAM ini. Masih semangat? Masih? Atau sudah layu? Masih? Baik. Oke. Ya.
Sudah banyak sekali tadi yang disampaikan dan ini kalau untuk 20 kemarin sudah PLPPP begitu ya. Saya dengar angkatan 20 yang PLPPP memang ada yang sempat ini ya, mungkin sempat terlibat di dalam P5 di sekolah meskipun masa magangnya sebentar, tapi ada juga yang mungkin tidak terlibat penuh ya, tetapi tetap tetap tersusun di dalam prota-prosemnya. Sementara untuk angkatan 21 yang masih proses di kuliah perencanaan juga boleh ya, karena ada kaitannya dengan P5 dalam merancang modul P5-nya ataupun nanti modul ajar yang di dalamnya terinfo sistem. Silakan teman-teman yang ada di sini. Ayo, ini kesempatan emas untuk berinteraksi. Baik, oke, ada satu orang boleh minta tolong untuk memberikan mikrofon. Baik, silakan perkenalkan diri Anda dulu, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Danang dari angkatan 2021. Ya. Ingin bertanya soal pendekatan SIM dalam mendukung P5. Nah, selama saya belajar kimia, saya merasa bahwa banyak sekali konsep-konsep yang lumayan abstrak di kimia itu sendiri. Sehingga kalau saya mendengar penjelasan dari Ibu tadi bahwa kebanyakan dukungan STEM dalam P5 itu dalam bentuk proyek-proyek yang memang nyatanya dekat dengan kehidupan dan emang menarik untuk menarik untuk siswa. Pertanyaan saya bahwa sebenarnya kelebihan dan kelemahan dari pendekatan STEM dalam mendukung P5 itu apa saja? Apakah saya bisa bilang bahwa P5 itu kurang dapat didukung dengan STEM jika pembelajaran kimianya tuh konsepnya tuh lumayan abstrak dan susah untuk diterapkan atau dicari kedekatannya dengan kehidupan? Terima kasih. Baik, terima kasih Danang. Mungkin kita tampung dulu ya Bu Nurma ya, kita coba cek dulu. Barangkali masih ada di ruangan STEAM ini yang ingin bertanya. Apakah ada teman-teman? Barangkali ada. Oke. Belum ya sepertinya ya. Baik, kalau belum kita coba boleh ditanggapi dulu ya Bu Nurma ya. Baik. Boleh. Sepertinya baru satu orang dari ruang STEAM, Bu Nurma tadi menanyakan terkait dengan ini ya, minat belajar siswa ya kimia. Banyak hal menarik yang bagian submikroskopisnya ya Bu Nurma ya di dalam level representasi kimia. Bagaimana sebetulnya peranan STEAM sendiri? Apakah itu menjadi kelemahan atau dukungan untuk P5? Silakan Bu Nurma. Oke, terima kasih Pak Johnson, Mas Danang, terima kasih pertanyaannya, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi gimana caranya tadi? Berarti Mas Danang sudah setuju bahwa P5 itu harusnya menguatkan konsep-konsep abstrak yang ada di capaian pembelajaran di intrakurikuler. Kita melihat bahwa bukan menjadi kelemahan, tapi justru menjadi tantangan dan harus diterapkan. Misalnya pada saat kita bicara tadi, yang proyek pertama, tema pertama dari kementerian itu kan berkelanjutan ya, istilahnya hidup berkelanjutan. Hidup berkelanjutan itu kan bisa banyak hal terkait dengan hal-hal yang environmental friendly, yang ramah lingkungan dan sebagainya. Kalau misalnya Mas Danang dulu belajar kimia kelas 3 bicara mengenai ion kompleks. Ion kompleks disuruh tahu nama-namanya saja. Oh, ini adalah ion kompleks, itu adalah senyawa kompleks. Nah, kalau misalnya tadi dihubungkan dengan konsep sains yang ada di ekologi, bagaimana ion kompleks ada di dalam limbah misalnya. Limbah yang dikeluarkan oleh industri tertentu misalnya gitu ya, menjadi proyek bagaimana kita meremediasi limbah itu. Kemudian di situ ada konsep abstrak tentang kompleks ion yang dipelajari di kelas 12. Itu contoh bahwa bukan menjadi kelemahan, justru STEAM ini bisa menguatkan di dalam penyelesaian. Nah, nanti dibuat seperti apa misalnya gitu ya. Berarti artnya adalah dibuat menjadi project. Engineeringnya berarti mereka membuat prototype untuk bisa membuat desain. Tidak harus membuat project utuh dalam arti, oh ini sudah bisa meremediasi, tetapi konsep prototype yang bisa bagaimana cara meremediasi, oh yang kompleksnya diubah menjadi apa dan sebagainya. Jadi itu beberapa contoh yang paling mudah ya, yang konsep abstrak. Kemudian yang sering sekali
dilakukan adalah kalau yang penyaringan itu kan masih sederhana sekali ya, tetapi kita masuk ke konsep abstrak yang kimia unsur, bagian ion kompleks dan sebagainya kita bisa masukkan di situ. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masih misalnya terjadi terkait dengan konsep asam misalnya, miskonsepsi asam aja misalnya. Asam itu seperti apa untuk bisa dinetralisasi? Kita membuat kolam penetralan, mereka bisa menerapkan bagaimana menetralkan kolam yang tadinya asam gitu ya, karena pembuangan limbah domestik sekolah misalnya. Sekolah kan menghasilkan limbah domestik juga. Kemudian langsung di situ ada konsep yang pembuatan instalasi pengolahan air limbah sederhana milik sekolah. Itu contoh kita bisa memasukkan konsep abstrak bahwa asam itu apa toh? Ternyata pada saat menetralkan dia mengurangi jumlah ion H+ yang ada di situ. Itu yang paling mudah di konsep asam basa. Itu ya Mas Danang ya, itu contoh-contoh beberapa part yang bisa diterapkan di dalam P5-nya yang ada koneksi abstrak konsep yang ada di dalam intrakurikulernya, bukan kokurikulernya. Jadi harapannya adalah support luar biasa dari proyek ini ke intrakurikuler yang mereka sampai mudeng. Mereka tidak hanya saya hafal, gimana cara ngitung pH, pH adalah min log H+ dan sebagainya, tidak seperti itu. Ya, itu beberapa hal yang bisa saya sharing Mas Danang supaya bisa semangat gimana kita meng-create project B5. Tadi sudah disampaikan Pak Johnson, bagus ya, di perencanaan pembelajaran sudah diajari membuat perangkat untuk project B5-nya. Itu Pak Johnson, terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Norma, tapi barangkali ada tanggapan dari Danang lebih lanjut. Kamu setuju Danang atau kontra dengan P5 yang sebetulnya kalau dari pemerintah P5 itu kan terpisah karena dia tidak diturunkan dari CP, dari katakanlah CP kimianya gitu. Dan sehingga terpisah modulnya sendiri gitu. Sementara intrakurikuler itu kan modul ajarnya sendiri begitu. Namun di dalamnya tetap bisa STEAM. Di sini tadi sudah dijelaskan oleh Norma bahwa P5 bisa turut menjadi tantangan untuk guru ya dan mendukung intrakurikuler tersebut meskipun tidak berhubungan langsung dengan CP-nya. Bagaimana Danang? Ada tanggapan lebih lanjut? Mungkin sedikit pertanyaan tambahan Ibu. Kan tadi juga sempat dibilang bahwa pendekatan STEAM tuh diintegrasikan dalam P5 tuh dalam pokoknya sains, teknologi, engineering atau matematik. Nah, bagaimana dengan tempat-tempat yang memang tidak bisa mengintegrasikan salah satu dari itu, misalnya teknologi, di mana kita tahu bahwa Indonesia ada wilayah-wilayah 3T. Kemudian apakah integrasi dari STEAM itu harus ke empat-empatnya atau hanya satu atau dua aja, itu kita bisa bilang bahwa itu adalah penggunaan tes. Ya. Oke. Baik. Ya. Silakan Bu Norma. Oke, tadi sudah dijelaskan ya Mas Danang. Jadi konsep interdisiplin itu minimal kita 2 bidang dari 5 ya. Tadi kan kalau STM 4, kalau tambah art berarti 1. Jadi 2, 3. Jadi kalau yang art itu jelas karena tadi kita bisa melihat bahwa mereka bersosial interaction, kemudian mereka bisa menyumbangkan pikiran, itu bisa menjadi bagian dari art-nya, tetapi kita tambah dari science and teknologi. Kita tambah dari engineering kalau mereka mendesain produk tadi berarti ada bagian engineering. Kemudian kalau mereka menghitung misalnya, menghitung berapa panjang atau berapa luas dari pond atau kolam yang akan kita desain, itu berarti kan sudah ada konsep matematika. Tapi tidak ada di dalam konsep interdisiplin tidak mengharuskan semuanya ada. Jadi kita bisa minimal itu kalau di STEM itu 2, tambah art berarti istilahnya gitu. Jadi ada 3 bidang minimal untuk bisa diintegrasikan membuat proyek itu supaya pendekatan STEAM-nya memberikan penguatan P5. Itu ya. Kemudian kalau yang 3T, sekali lagi teknologi tidak hanya ICT teknologi. Pada saat kita mengubah fungsi sebuah barang yang tadinya hanya bisa mengangkut, istilahnya mengangkut berapa kilo menjadi 5 kilo menjadi 10 kilo, itu sudah teknologi. Kita pakai kerean istilahnya gitu ya, yang lebih besar
karena kita tahu ini yang lebih kuat itu juga bagian dari teknologi. Jadi teknologi itu meningkatkan daya guna dari sebuah barang. Nah, kalau yang ICT tadi adalah teknologi ICT itu Information and Communication Technology, tapi banyak teknologi lain yang bisa diterapkan. Itu nggih Mas Danang ya. Ya. Bagaimana Danang? Sudah oke? Oke, terima kasih Bu. Sudah. Baik. Oke, terima kasih Danang dan juga tanggapan dari Bu Nurma. Bu Nurma, kita sejenak beralih ke kolom chat Zoom ya Bu. Di sana sudah Iya. ada antusias dari peserta daring yang juga bertanya. Dari Bu Marta di situ beliau menanyakan, apabila saya menerapkan proyek P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan, aku sayang bumi, khususnya tanam pohon untuk mencegah pemanasan global, bagaimana cara memasukkan atau mengintegrasi art ke dalam proses tersebut? Silakan Bu. Oke, ya terima kasih Bu Marta Kai. Ini dari Bu Guru ya, ini ya. Ya, Bu, nanti kalau misal bagian ini tadi bisa dimasukkan membuat sustainable garden tadi juga salah satu contoh untuk kita bisa membuat pencegahan terhadap pemanasan global. Bagaimana kita bisa meng-create tanaman-tanaman yang ada di sana. Kita bisa menghitung berapa jarak antar pohon dengan pohon yang lain dan sebagainya. Jadi itu contoh kita kemudian memasukkan artnya tadi adalah pada saat mendesain taman tadi. Saya contohkan tadi yang real memang saya berikan ya, contoh taman tadi kita meng-create anak-anak membuat desain gitu, arsiteknya sebuah kebun itu seperti apa. Itu contoh infusi art di dalam istilahnya di dalam proyek STEM-nya atau proyek P5-nya. Jadi kalau misalnya kita membuat desain A, kemudian di situ ternyata secara estetika gitu ya, secara visualnya kok kurang cantik, oh berarti dibuat. Karena ini contoh kita bisa menginfusi art di dalam tadi proyek yang kebun berkelanjutan tadi. Kalau misalnya ini kan sama, tanam pohon kan sama ya kebun berkelanjutan. Oh bagaimana nanti kita bisa memodifikasi tempat-tempat pohonnya dan sebagainya supaya anak-anak bisa meng-create desain ya secara teknologi dulu gitu ya. Oh nanti naruh pohonnya di sini, di sana, kemudian di sini ada bagian apa sehingga nanti oh ada kolam daur ulang dan sebagainya. Ya, itu Bu Marta. Terima kasih, semoga Baik. nanti bisa oke. Oke, semoga sudah terjawab Bu Marta, tetapi sepertinya beliau raise hand, barangkali Ya, mau open mic. Bu Marta, ya saya silakan Bu persilakan, Marta. barangkali. Iya, selamat siang. Bisa dengar suara saya? Iya Bu Marta, dengar Oh ya, dengan oke, jelas. baik. Terima kasih. Yang pertama-tama untuk Ibu narasumber, Ibu Nurma, saya juga mengucapkan terima kasih dan profisiat luar biasa. Hari ini saya bisa ikut kuliah tamu dari Universitas Sanata Dharma, khususnya Prodi Pendidikan Kimia. Ini satu momen yang bagus buat saya, terlebih saya yang guru yang jauh, saya dari NTT, Ibu. Oh iya Bu Marta. Ya, ya saya terima kasih Ibu, tadi satu pertanyaan sudah dijawab tadi. Artnya dengan mendesain tanaman untuk masuk nilai seni ya untuk tanam pohon. Jadi ya saya sudah paham itu Ibu. Boleh saya bertanya tambah satu Bu? Ya. Oh ya ini Ibu ya, terima kasih Ibu Nurma. Kebetulan saya juga sekarang Bu ini ada ikut pendidikan guru penggerak Ibu. Oke, di tempat saya. Saya mau tanya nih Bu, kemarin kami baru lewat nih satu modul tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana itu kami harus menganalisis gaya belajar siswa untuk mengetahui ini tentang bagaimana nih gaya belajar siswa di kelas saya. Nah, tadi kalau saya tidak salah dengar Ibu itu ada dikasih dari Ibu ya ini. Kalau saya tidak salah, kalau saya salah saya minta maaf ya. Menganalisis gaya belajar siswa itu sebenarnya tidak perlu karena ketika kita siswa sudah dihadapkan pada satu masalah, otomatis itu otak kanan dan otak kiri itu mereka bekerja. Itu yang saya dengar. Ya. Jadi ini menurut saya Ibu agak bertolak belakang sedikit sih Ibu dengan modul yang kami pelajari dalam kami punya program karena sebagai guru tuh kami penting untuk klasifikasikan siswa berdasarkan gaya belajar mereka dengan mengadakan asesmen diagnostik awal dan kami menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Jadi menurut saya bagaimana nih pendapat Ibu tentang ini?
Ya, Oke, terima kasih Ibu. Selamat iya, siang. iya, Baik. selamat siang Bu Iya, Marta. bisa Iya, langsung langsung saya jawab ditanggapi. ya. Iya, silakan Iya, Bu. Iya. iya. Ini memang yang ditulis oleh apa istilahnya ahli psikologi dan juga neuroscience itu memang berbeda Bu Marta. Saya pun menjadi salah satu yang sering sekali kepada Bapak Ibu guru penggerak, karena kita juga punya beberapa program dengan guru penggerak, itu gaya belajar tadi ya, kalau sudah dihadapkan dari masalah. Tetapi kalau misalnya Ibu memang tetap mau ingin mendiagnosis, nggak apa-apa. Hanya untuk apa tujuannya? Tujuannya bisa jadi untuk mendiferensiasi produknya nanti yang mereka buat. Mereka suka membuat apa? Misalnya kalau visual berarti membuat poster dan sebagainya gitu ya, Bu ya. Jadi, tetapi sebenarnya gaya belajar ini nanti saya berikan satu apa publikasi yang memang sebenarnya gaya belajar itu lebih ke preferensi belajar, mereka lebih suka kemana, bukan masalah gaya dan apa hubungannya dengan otak. Tetapi bagaimana guru itu memudahkan untuk memberikan, kan ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk dan sebagainya ya Bu ya Marta ya. Jadi bukan bertolak belakang, tetapi kita bisa langsung memberikan, karena kalau misalnya kita lihat ya Bu, Ibu memisahkan antara yang visual dengan yang kinestetik gitu ya. Tetapi permasalahannya sama tidak yang diberikan untuk dicari solusinya. Itu yang selalu memang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru penggerak yang ada di sini juga yang diskusi bahwa oh ya betul juga ya Bu, kalau misalnya kita nanti melihat bahwa mereka produknya mau apa, mereka tinggal memilih bagaimana mereka akan menyusun produk dari permasalahan yang saya buat. Hanya kita bisa melihat sekarang itu keterampilannya di dalam abad 21 ini kan diusahakan mereka punya skill yang transdisiplin ya. Transdisiplin itu mereka bisa semua hal istilahnya dalam arti multidisiplin mereka bisa kuasai, tidak hanya bagian yang mereka sukai saja, tetapi bagaimana mereka bisa fleksibel untuk bisa menyelesaikan permasalahan A menjadi flexibility di abad 21 ini. Itu Bu Marta. Jadi tidak masalah. Jadi bukan berarti bahwa modulnya salah ataupun apa pernyataannya, tetapi dari segi neuroscience dan psikologi seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya Ibu mau memberikan differentiate learning itu betul ya, tetapi kita adalah memberikan differentiate itu supaya mereka berlatih dari divergen skill-nya. Jadi bukan konvergen skill-nya lagi, tapi adalah divergen. Art itu sangat dekat dengan divergen. Kita tidak mencari alasan-alasan untuk menyimpulkan sesuatu, tetapi dari sesuatu itu kita bisa tahu kenapa kok menjadi A, kenapa menjadi B, dan menjadi C. Itu ya Bu Marta ya, jawabannya. Baik. Sepertinya Ya, sudah cukup ya untuk Bu sudah Marta. puas. Terima kasih partisipasinya. Kita masih cek kembali yang ada di kolom chat Zoom Bu Nurma. Ini dari Oke, Bu Marta. Bapak atau Ibu ya, Lavin. Di sini sebetulnya sempat sudah kita bahas tadi Bu Nurma. Ya, jadi beliau Ya, mengatakan konsep P5 dengan STEAM itu yang benar seperti apa ya Bu? Karena P5 di sekolah beliau itu ternyata terpisah dari intrakurikuler. Kemudian yang sudah pernah diterapkan salah satunya dengan tema kearifan lokal begitu. Mau ditanggapi Bu Nurma? ya, Ya, ye. Oke. Ini Bu Lavin ya Pak atau Pak Lavin? Bu Lavin ya. ya? Ye. Ya, Bu Lavin. Jadi memang yang dengan konsep co-kurikuler tadi kan menguatkan ya. Namanya co itu kan menguatkan intrakurikuler, bukan berarti bahwa secara teknis memang terpisah pelaksanaannya, tetapi kita harapkan dari apa yang mereka kerjakan di dalam proyek P5 itu tadi ya, bukan hanya karena benaran kritis. Benaran kritis apa? Mereka belajar sesuatu di kelas mengenai bagaimana kita bisa memberikan solusi jika terjadi kelebihan pH di dalam suatu limbah. Kemudian nanti diterapkan di dalam P5-nya. Jadi mereka harapannya bisa connect antara yang mereka kerjakan di project sebagai co-kurikuler mendukung intrakurikuler. Kalau kalau pelaksanaan memang terpisah. Tetapi tadi saya yang sampaikan di akhir adalah pada saat kita melaksanakan project P5 dengan pendekatan STEAM, kita juga sudah harus sering sekali istilahnya gitu ya, memberikan treatment-treatment model pembelajaran dan pendekatan STEAM di dalam intrakurikuler. Jadi maksudnya seperti itu yang saya sampaikan. Ya, Baik. oke Bu Lavin, Semoga sudah sudah jempol. terjawab oleh Bu Lavin.
Karena waktu kita juga sangat terbatas sekali, barangkali masih ada yang di ruang STEAM ini ingin berkomentar atau bertanya atau sharing, barangkali ada satu orang lagi dari ruang STEAM, apakah ada? Atau dari Ibu dosen barangkali atau tidak? Apakah ada? Tidak ada ya, sepertinya cukup Bu Nurma dan para hadirin, kita dibatasi oleh waktu, tentunya akan sangat seru dan menarik bisa memperbincangkan ini ya, apalagi P5 ada STEAM-nya, info sistemnya menjadi sebuah hal yang baru, bisa menjadi trending topik begitu, sehingga mengapa tema ini yang kami angkat begitu. Sayang sekali kita dibatasi waktu jadi tidak bisa merespon semuanya begitu, tapi saya yakin Bu Nurma akan sangat welcome ya ketika ada yang mau menyampaikan melalui email begitu. Bu Nurma tadi di akhir slide presentasi ada email ya Bu ya, barangkali siap menampung kalau ada lagi para mahasiswa atau kolega barangkali ya nanti yang akan bertanya atau sharing begitu ya Bu Nurma ya. Baik, saya harus mencukupkan sesi tanya jawab ini karena kita dibatasi oleh waktu. Dan terima kasih kepada Bu Nurma yang sudah hadir untuk berbagi bersama kita semua secara hybrid begitu, dengan ulasan beliau yang mendalam tentang STEAM menjadi konsen beliau, dan juga tadi bagaimana beliau menekankan P5 itu dengan tema-tema tertentu yang akan diangkat oleh sekolah, itu nanti yang akan menguatkan intrakurikuler ya, atau kegiatan belajar kimia. Dalam hal ini khususnya adalah belajar kimia sesuai dengan CP kimia yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Di akhir kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan rangkuman materi yang sudah disampaikan oleh Bu Nurma tadi. Jadi pada bagian awal Bu Nurma sudah menyampaikan tentang STEAM, di mana STEAM itu sendiri bisa dibelajarkan dengan cara atau ilmu disiplin yang berbeda-beda begitu. Sendiri di dalam P5 itu sangat bagus ya untuk mengintegrasikan atau memadukan beberapa mapel, misalkan seperti kimia, kemudian di dalamnya ada seni begitu. Yang interdisiplin sendiri 2 bidang saja sudah bisa menghadirkan konsep STEAM di dalamnya. Tinggal bagaimana kreativitas guru memasukkan atau mengintegrasikan art di dalamnya. Sangat dianjurkan bisa beralih menuju ke yang transdisiplin. Guru terutama matematika dan sains sangat dituntut untuk mempromosikan STEAM. Bagaimana memasukkan art dan juga dikembangkan menjadi hal lain seperti social art untuk beragam cara supaya proyek yang dibuat itu akan selalu menarik ya, tidak hanya serius untuk dibuat tetapi juga menarik untuk dinikmati, sehingga art yang ada di dalam sana itu menjadi bagian yang terintegrasi tanpa ada diferensiasi. Di sana nanti guru bisa memantau kreativitas yang dilakukan, dan dalam tahapannya untuk memasukkan STEAM ke dalam P5 perlu banyak hal yang dilakukan, salah satunya bisa melalui penelusuran peran teknologi seperti literasi informasi dan juga media, kemudian tidak lupa untuk memperkuat pedagogi dan juga kurikulum dengan beragam cara yang tadi sudah disebutkan seperti representasi visual, pembelajaran berbasis pemodelan, berbasis komunitas. Kemudian yang terakhir tadi adalah ketika sudah berniat untuk mengemas STEAM itu sendiri, khususnya di dalam modul P5 yang akan dibuat, tentunya perlu ada masalah, kemudian dari masalah itu nanti akan beralih menuju produk akhir pembelajaran, sampai nanti dengan cara mendesainnya gitu ya, atau engineering design proses untuk melihat bagaimana perannya dalam mendukung P5 begitu. Jadi tantangannya adalah di sini ketika guru sudah mampu untuk membuat modul ajar, diharapkan juga modul P5 bisa dibuat begitu ya, dan bisa mendukung dari pembelajaran intrakurikuler. Seperti itu yang bisa saya rangkum dari apa yang sudah kita dapatkan dari Bu Nurma kali ini. Dan di akhir dari acara ini atau sesi pemaparan materi dan sesi diskusi,
Saya akan menutupnya dengan pantun lagi, begitu sebelum nanti ditutup sempurna oleh MC. Pemuda berlayar membawa perisai, ombak besar menantang kapal. Kuliah tamu telah selesai, biarkan ilmu Cakep, terserap maksimal. cakep. Ahli pantun semua Saya ya di Johnson sana. Arta selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang ada di dalam ruang STEAM ini maupun Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang berada di Zoom. Bu Nurma juga terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama saya memandu sesi pemaparan dan juga sesi diskusi ini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Sampai jumpa. Dan kini saatnya saya kembalikan kepada Nelson. Terima kasih banyak kepada moderator kita Bapak Johnson yang telah memandu acara ini. Boleh tepuk tangan dong untuk moderator kita Pak Johnson. Dan begitu juga kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Nurma yang sudah menjadi narasumber kita pada hari ini, yang sudah memaparkan banyak sekali materi kepada kita tentang pendekatan STEM dalam mendukung P5 dalam kurikulum Merdeka. Nah, gimana nih teman-teman tadi dari pemaparan materi yang sudah dilakukan, apakah ada teman-teman temukan atau bisa menggali inspirasi dalam diri teman-teman? Saya sendiri sih, saya itu merasa dalam model pembelajaran inovatif berbasis STEM ini, kita harus mulai dengan kreativitas dan keberanian untuk melakukan model STEM ini dalam pembelajaran. Tentunya kan kita ini kan calon guru ke depannya. Nah teman-teman, kita kan sudah diberikan materi yang sangat luar biasa oleh Ibu Nurma, dan sebagai ungkapan terima kasih dari kita semua, kita akan menyampaikan e-sertifikat yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Natali. Oh ya, selamat datang juga kami ucapkan kepada Ibu Natali. Selamat, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama dengan kita. Dan langsung saja kami mohon kesediaan Ibu Natali untuk menyampaikan e-sertifikat kepada Bu Nurma. Kepada Ibu disilakan. Secara virtual ya Bu Natalia. Oh ya, selamat siang Bu Nurma. Senang Nggih, sekali Mbak Bu Natalia. ya bisa bertemu dengan Bu Nurma kembali setelah beberapa tahun. Kita tidak bertemu ya Bu ya. Iya, di Korea dan di Jerman jauh-jauhan ya. Terima kasih Bu Nurma atas materi yang sudah dipaparkan kepada kami di sini dan kepada teman-teman di Zoom. Sangat menarik sekali dan menambah wawasan kami untuk nantinya menyusun RPP, kemudian nanti teman-teman mahasiswa menjadi seorang guru untuk menyusun proyek P5 dengan pendekatan STEAM itu yang bagaimana. Jadi contoh-contohnya sangat mudah dipahami untuk kita semua dan sangat menarik. Nanti kita akan mencoba untuk menerapkannya di dalam proses pembelajaran. Terima kasih banyak Bu Nurma. Ya, sami-sami Bu Natalia. Buka Prodi. Semoga bermanfaat. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Ya. Demikian penyerahan e-sertifikat secara simbolis oleh. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Baik teman-teman yang ada di tempat ini maupun dengan teman-teman yang ada di ruangan Zoom. Dan kepada teman-teman yang ada di ruangan Zoom dimohon untuk menyalakan kameranya. Sesi dokumentasi ini kita mulai secara bertahap ya. Mulai dari angkatan 20 menuju ke angkatan 23 nantinya. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu dosen untuk mengambil tempat di depan ini.
Teman-teman angkatan 20 juga, yuk merapat. Oke, terima kasih teman-teman angkatan 20 dan kepada Bapak Ibu dosen diharapkan tetap di depan ini dulu sampai sesi dokumentasi ini selesai. Selanjutnya teman-teman angkatan 21 silahkan merapat di depan. Dimohon dengan cepat ya. Oke, selanjutnya teman-teman angkatan 22.
Selanjutnya teman-teman angkatan 23 silakan merapat di depan. Terima kasih Bapak Ibu dosen. Silakan kembali ke tempat. Nah, teman-teman, tahu nggak tadi selama kita ada sesi tanya jawab, ada penanya-penanya terbaik kita yang sudah dicatat namanya oleh panitia. Mau tahu nggak siapa aja? Jadi teman-teman, di sini ada 2 penanya terbaik yang sudah dicatat namanya oleh panitia, di mana nanti ada 1 penanya terbaik di tempat ini dan 1 penanya terbaik yang ada di ruangan Zoom. Langsung saja, untuk penanya terbaik yang ada di ruangan ini jatuh kepada Kak Danang. Boleh tepuk tangan dong. Kak Danang di mana? Kak Danang boleh datang ke depan ini. Silakan mengambil tempat di depan ini. Dan penanya terbaik kita yang ada di ruangan Zoom jatuh kepada Saudari Inas Sausan. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Nanti teman kita, saudara kita yang di Zoom akan ada hadiah voucher pulsa gratis seumur hidup dan nantinya boleh menghubungi panitia ya. Oke, langsung saja penyerahan hadiah untuk penanya terbaik kita. Kami mohon kesediaan Ketua Panitia untuk menyerahkan hadiah secara langsung. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Terima kasih. Aku lihat teman-teman udah pada ngantuk ya. Ngantuk atau lapar? Double ya. Oke, biar ngantuknya hilang, laparnya hilang, aku mau ngajak kita semua jargon lagi. Jargon dulu, jargon. Jargon. Cirebon. Suara orang-orang lapar. Sekali lagi kurang semangat, kurang semangat. Cirebon.
Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Selanjutnya teman-teman, kita akan menyanyikan himne Universitas Sanata Dharma, dan dimohon untuk kita semua untuk berdiri. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Cek. Akhirnya teman-teman, kita hampir sampai di penghujung acara kita. Dan sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, tadi kita sudah mengawalinya dengan doa. Dan sekarang kita akan menutup acara kita pada hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Marcelinus Arya. Kepada Kak Arya, disilakan. Baik. Baik Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semuanya, suster juga. Sebelum kita mengakhiri webinar pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Doakan saya pimpin secara Katolik, yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang ya Bapa, terima kasih atas rahmat dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini. Berkat-Mu kami telah menyelesaikan webinar pada sore hari ini. Sekarang kami akan menyelesaikan webinar ini, dan semoga apa yang telah diberikan oleh narasumber dapat berguna bagi masa depan kami dan kedepannya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Arya. Akhirnya teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara kita pada hari ini. Dan
saya mengingatkan kepada teman-teman yang ada di ruangan Zoom, jangan lupa presensinya. Dan untuk itu saya akan menutup perjumpaan kita pada hari ini dengan sebuah pantun. Senyawa benzena punya kestabilan inti. Krypton unsur gas mulia. Saya mohon pamit undur diri, semoga bertemu di kesempatan berikutnya. Untuk itu teman-teman, saya selaku MC pada hari ini, saya mohon pamit, dan apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun penyampaian saya ataupun ketika saya membawakan acara ini, saya memohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyempatkan diri mengikuti acara kuliah tamu kita pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu di perjumpaan berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Bu Nurma, terima kasih Bu Nurma. Hati-hati di jalan, sama-sama, Bu. Pak. Ya, terima kasih banyak. Ini lanjut diklat lagi. Iya. Ya, terima kasih. Selamat Baik Bu, iya. sore Terima kasih. semuanya. Semoga Teman-teman yang sukses. di Zoom juga terima kasih sudah bisa meninggalkan ruang Zoom ini. Ya, terima kasih Pak Terima Johnson. kasih Pak Sukses Jansen. selalu. Terima kasih Pak Jansen. Ya, kembali kasih. Teman-teman, pengumuman nanti teman-teman bisa balik ke sini lagi jam 4. Ini boleh istirahat dulu, boleh ke toilet, boleh kemana aja, tapi jangan jauh-jauh. Nanti sebelum jam 4 udah di sini karena kita akan mulai talk show jam 4. Makasih.